Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, mengkaji ilmunya Allah, mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Di pertemuan sebelumnya kita sedikit berbicara tentang tasawuf, yang dimana Imam Al-Ghazali mengatakan jangan tertipu, jangan tertipu dengan kalimat-kalimat yang aneh-aneh yang keluar dari mulutnya orang-orang sufi, dan jangan tertipu dengan kejadian-kejadian ekstrim yang terlaksana dari orang-orang sufi. Dan sudah kita sampaikan kemarin, ada khariqul adah itu belum tentu muncul sebagai sebuah karamah, dan belum tentu itu muncul dari seorang wali, karena bisa jadi dia itu adalah hizbus syaitan, di golongan-golongan setan atau yang kita sebut dengan wali setan. Nah, di sini menarik sekali ketika masuk ke ranah dunia tasawuf yang kita sepakati pertemuan sebelumnya itu yang gimana sih Pak? Masih ingat ya Pak? Kita memakai pendapatnya Buya Hamka, pendapatnya Buya Hamka, bahwa kalau tasawuf yang dimaksud itu adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan batin, mengkosongkan dari akhlak-akhlak yang tidak benar, mengosongkan dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dan kemudian menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, itu dinamakan tasawuf. Kita sepakat, sehingga ada istilah irfan di situ. Ya, kita mengerucutnya ke sana. Kita mengerucutnya ke sana bahwa tasawuf yang dimaksud itu lebih cenderung masuk ke ranah apa tadi? Tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, membersihkan diri daripada akhlak-akhlak yang tidak baik, dan membersihkan hati dari
kotoran-kotoran hati dan seterusnya. Itu tasawuf yang seperti itu kita sepakat. Nah, Imam Al-Ghazali ditanya tentang masalah semacam itu, maka pondasinya itu ada 4. Pondasi tasawuf yang seperti yang kita sampaikan itu ada 4. Maka di sini dikatakan fanaqulu qad wajaba 'ala saliki ya arba'ata umurin. Maka kami berkata qad wajaba, sungguh wajib, 'ala saliki. Kalau di dalam ranah dunia tasawuf istilah ada namanya salik. Salik itu orang yang menempuh perjalanan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah, itu salik. Panjenengan yang sekarang ini duduk di dalam rangka untuk mencari ilmunya Allah, dengan ilmunya Allah itu digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu juga dinamakan salik. Yang jenengan lakukan itu namanya thariqahnya. Nah, thariqah kita ini thariqah apa namanya? Thariqah apa namanya, Pak? Apa sih thariqah itu? Sunnah itu kan juga disebut thariqah juga. Sunnah itu pun juga disebut thariqah. Jalan yang dilalui, kebiasaan yang dilakukan, itu secara linguistik juga namanya thariqah. Jadi memang kalau untuk thariqah yang aneh-aneh kita tidak sepakat ya. Ya thariqah kita, manhajnya kita adalah melalui Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Al-Ghazali rahimahullah. Kalau kita lagi menjadi orang yang salik, orang yang menempuh perjalanan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya dia itu harus melakukan 4 poin. Dan inilah sufi yang sesungguhnya. Ya, 4 poin ini nanti yang kita bicarakan, saya sepakati dan mungkin kita sepakati dan nanti kita diskusikan. Inilah sufi yang sesungguhnya. Baik, awalul amri, perkara yang pertama Pak, seorang yang menempuh perjalanan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Gusti Allah, yang pertama yang harus dilakukan i'tiqadun shahihun. I'tiqadun shahihun itu artinya i'tiqad, akidah yang benar, akidah yang betul. Loh Pak, apakah ada akidah yang tidak benar? Banyak. Jadi ini konsepnya seperti Kanjeng Nabi. Beliau mengajarkan kepada para sahabat, yang ditekankan lebih dulu adalah masalah akidah. Masalah akidah. Jadi kalau panjenengan, kalau saya ingin menempuh perjalanan di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin pertama harus i'tiqad yang sahih, akidah yang benar dulu. La yakunu fihi bid'atun, dan tidak ada di dalam i'tiqad keyakinan itu bid'ah. Imam Al-Ghazali sendiri pun menyebut kata bid'ah. Itu Imam Al-Ghazali juga mengatakan kata bid'ah. Jadi istilah bid'ah itu sudah ada sejak zaman Nabi, istilah bid'ah. Dan kita tidak perlu alergi untuk menyebut nama bid'ah. Baik, akidah yang tidak benar harus ditinggalkan dulu. Seperti apa contohnya? Keyakinan bahwa setiap kejadian yang aneh yang keluar dari seseorang langsung dianggap wali. Nah, itu akidah yang gak baik, itu akidah yang jelek. Karena sesuatu yang muncul keanehan dari seseorang itu bisa jadi itu muncul dari setan,
Dan sudah saya katakan, barometernya orang itu sebagai wali, sebagai kekasihnya Allah, dulu sudah saya katakan surat Yunus 62. Masih ingat ya Pak? Surat Yunus 62. Di situ ada 4 kriteria wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, yang disebut walinya Allah itu kriterianya 4. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina amanu wa hum yattaqun. 4 kriteria itulah masuk rahna ciri-ciri kalau dia itu adalah walinya Gusti Allah. Surat apa tadi Pak? Yunus 62. Dan dulu sudah saya sampaikan detail, tidak perlu saya ulang lagi, saya bolak-balik ya, singkat teko yo wis gitu ya, jika bolak-balik. Baik, lek panjenengan pengen betul-betul dekat dengan Allah, awal pertama dilakukan dulu apa Pak? I'tiqad atau keyakinan atau akidah yang sahih, yang benar. Keyakinan yang nggak benar lagi apa berkenaan dengan dunia semacam ini, tasawuf begini. Pengkultusan kepada orang yang dianggap wali itu juga akidah yang tidak benar. Sampai sikile diwabungi karuan. Oh itu tidak benar. Saya mengatakan, pernahkah Rasulullah kakinya dicium? Tidak pernah. Ketika Rasulullah wafat, wali-wali Allah dari kalangan para sahabat yang begitu luar biasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Itu diantara khulafaur rasyidin yang memang betul-betul punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah para tabi'in juga sampai menciumi kakinya mereka? Tidak pernah. Itu namanya hulu. Itu keyakinan yang tidak betul. Baik. Nomor 2, kalau kita ingin dekat sama Allah, menempuh perjalanan taqarrub kepada Allah, menempuh jalan sufi, gitulah dalam bahasa kita, tazkiyatun nafas. Kalau saya mengatakan tasawuf, kalau saya mengatakan sufi, berarti ranahnya kemana? Tazkiyatun nafas. Yang nomor 2 Pak, itu namanya taubatun nasuhun. Taubat nasuhah. Ini poin kedua yang harus kita lakukan. Pak, saya tobat, tapi akidahnya nggak benar. Maduk nggak bisa. Akidahnya dulu yang dibetulkan. Berarti belajar tauhidnya dulu yang dibetulkan. Zaman sekarang Pak, saya ini pegang jimat, tapi saya yakin hanya Allah yang punya kekuatan. Tapi dia nganunya sama jimat, ya ora iso. Nabi sendiri sudah mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka berarti dia itu telah melakukan kesyirikan. Kalau memang jimat itu diperbolehkan, Nabi tentu orang pertama yang akan melakukan. Oh, Nabi yang lebih pandai tentang masalah syariat kok. Kalau umpamanya memang jimat itu diperbolehkan, tentu para sahabat tidak akan menentang itu. Gitu loh Pak. Nah, ono meneh, Pak, saya tetap yakin sama Gusti Allah. Nah, tapi ikhtiarnya ke dukun, ikhtiarnya ke paranormal, dah iso. Itu akidahnya dah bener. Sampai Nabi mengatakan man ata arrafan au kahinan, kemudian fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unjila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi paranormal, barang siapa yang mendatangi dukun, maka dia membenarkan apa yang dikatakan oleh paranormal sama dukun, maka faqad kafara bima unjila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam hadis yang lain, lam tuqballahu salatu arba'ina yauman, salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah.
Nah, belajar akidah itu hukumnya wajib karena dia menjadi jalan pertama yang harus dilakukan di dalam rangka untuk menempuh jalur pendekatan diri kepada Gusti Allah. Lanjut nomor 3, pondasi daripada tazkiyatun nafs atau tasawuf itu adalah istirdaul khusumi. Istirda itu minta ridho. Istirda itu minta ridho. Gampangane njaluk sepuro. Minta maaf kepada siapa? Al khusumi, orang yang ditukari, orang yang disakiti, orang yang disengiti. Iki sih nomor 3 iki sih waktu angel. Tetapi kabeh yo angel saja nih ya. Ya, kalau si nomor 2 tadi tobat tobat tenanan dan la tarji'u ba'dahu ila zillati, dan tidak kembali setelahnya kepada kepleset itu, ke dosa-dosa. Tobat, akidahnya sahih bener, kemudian taubat. Lek wis mari tobat, nomor 3 istirdaul khusum. Jadi akhirnya berkenaan dengan nomor 3 itu membangun soleh sosial. Ya Pak, betapa banyak orang itu cuman soleh individu tapi gak soleh sosial. Bener gawe hijab, bener gawe jilbab, bagus, tapi ternyata karo tonggone omongane nyeleki terus. Ora iso rukun karo tonggone, iku jenenge nek saleh individu durung saleh sosial. Berarti tazkiyatun nafsnya masih perlu didandani. Dulu pernah saya sampaikan bolak-balik di sini ya. Riwayatnya Kanjeng Nabi ada wanita yang rajin sholat dulu Pak, rajin puasa, masih ingat ya di situ Pak ya? Inna fulanata yadhkaru bi kathrati sholatiha wa syamiha wa shadaqatiha, itu loh. Ya, sesungguhnya seorang wanita dikenal banyak sholatnya, dikenal banyak puasanya, dikenal banyak sedekahnya, ghairu annaha tu'jirona bilisaniha. Selain wanita ini senengane menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Jawabannya Nabi apa Pak? Wahiyya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Itu berarti wanita itu baru cuman soleh individu, belum soleh sosial. Dunia tasawuf, dunia tazkiyatun nafs itu soleh sosial itu pun juga ditekankan. Bukan hanya sekedar wiritan tok. Kesalahan yang terjadi di masyarakat itu ketika dia sudah sok-sokan saya sufi, saya tasawuf, yang ditekankan cuma wiritan, tapi ternyata soleh sosialnya tidak ada. Ternyata akidahnya pun juga banyak yang menyimpang. Itu bukan tasawuf yang sesungguhnya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau model tasawuf model begini kita sepakat Pak. Dan tasawuf ini ya akhlak itu Pak. Kalau panjenengan ingin melihat orang itu tasawuf atau tidak, bagian daripada tasawuf itu adalah akhlak yang baik kepada sesama. Sehingga kemarin dulu sudah saya sampaikan, tasawuf sufi itu tidak identik dengan baju yang sederhana, tidak identik dengan baju yang tambal-tambal, tidak identik dengan orang yang penampilannya itu enggak. Justru orang yang kata Buya Hamka yang saya katakan, orang yang pakai jas, orang yang pakai dasi, nyupir Mercy, bisa jadi dia lebih tasawuf daripada orang yang pakaiannya belel-belel. Karena namanya sufi itu hati dan tingkah laku. Clear ya Pak? Jadi kita itu proporsional.
Saya mengikuti tasawufnya Imam Al-Ghazali kalau konsepnya seperti itu. Ya, berarti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara tasawuf yang ranahnya tazkiyatun nafas, maka berarti Kanjeng Nabi itu orang yang paling tasawuf. Betul ya? Tapi Nabi itu bajunya bersih, wangi, giginya juga putih, rapi, beliau itu wangi begitu. Rasulullah itu pakaiannya good looking. Nabi itu good looking. Apa good looking? Good looking kan Nabi. Jangan buka di kitab Masailul Muhammadiyah itu Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Nomor satu tadi apa? Akidah yang benar. Yang kedua taubat nasuha. Yang ketiga adalah meminta ridho atau mencari ridho, meminta maaf bersamaan dengan orang-orang itu ya, yang kita tukari, yang kita dolimi. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sampai tidak tersisa untuk seseorang pun atas dirimu apa haqqun. Hak adami namanya. Hati-hati kalau berkenaan dengan hak adami. Jangan-jangan nanti pahala kita habis di yaumul qiyamah karena diberikan kepada mereka-mereka yang kita sakiti, yang kita dolimi. Wanita yang tadi saya sampaikan banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, gara-gara dia itu dolim kepada tetangganya karena ucapan-ucapannya, karena lisan-lisannya, itu pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, sedekahnya habis, diberikan kepada tetangga-tetangganya. Makanya jenengan lek ngerasani wong, berarti jenengan itu setor pahala kepada yang jenengan rasani. Seneng tau jenengan setor pahala terus. Lek panjenengan ngelok-ngeloni orang yang tidak bersalah, lambine gak iso ditoto pamane. Itu pada dasarnya jenengan setor pahala dengan orang yang jenengan elok-elok niku. Eman Bapak? Eman. Jenengan sing reko daya sujud, ruku, tahajud, sedekah, entek-entekan dong-dongi pahalanya dikekno wong. Berarti tazkiyatun nafasnya tidak benar. Makanya saya pernah bilang, orang yang pakai kopiah setiap saat itu belum tentu dia disebut orang takwa. Ya Pak? Orang sing bendino gawe baju koko belum tentu dia disebut sebagai orang yang bertakwa. Orang yang pakai jenggot umpamanya belum tentu dia langsung disebut orang yang bertakwa. Wong Abu Jahal ya jenggotan bodoh ae. Abu Lahab ya jenggotan, ya gawe sorban barang, gitu ya. Tapi yang namanya orang bertakwa itu identik dengan hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya juga bagus. Clear ya Pak? Wis ndang tobat nang Gusti Allah, akidahnya dibeneri dan kemudian dijauhi kedoliman-kedoliman, dan jangan gengsi untuk meminta maaf. Saya dulu pas ketika ngaji kebetulan diundang untuk halal bihalal, itu ada ibu-ibu tanya, Ustaz, kita ini 1 tahun nggak saling sapa dengan tetangga depan rumah. Saya bilang kok betah omai di depan setahun gak sopo-sopoan, kok betah. Ono wong gini kalau ya satu kepengurusan masjid podo taktu bendina mlebu masjid sing podo ya gak gelem sopo-sopoan, kok betah. Iku duduk ajarane Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi mengatakan la yahillu li muslimin ayajura akhahu fawqa thalathati ayyam.
Tidak halal hukumnya seseorang itu ketika dia mendiamkan, kalau bahasa Jawa itu basek sesama muslim di atas berapa? 3 hari. Dan yang dikatakan oleh Nabi, yang terbaik di antara keduanya itu yang lebih dulu menyapa. Sehingga menyapa lebih dulu itu tidak boleh gengsi. Ada orang mengatakan, gengsi Pak, nyopo dhisik. Yang mengajarkan gengsi siapa? Setan. Akhirnya podo-podo gengsi nih, akhirnya ya tetap gak saling sapa. Mulai pas mati dalam ranahnya tidak saling sapa, ngono hukumnya apa? Ayo, bingung lah jawab. Itu hati-hati Pak. Maka munculnya dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, artinya maksiat, atau mereka melakukan fahisyah, hal-hal yang mungkar, maka dzakarullaha, maka mereka akan mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan maka mereka akan meminta ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan, termasuk dosa sosial. Nomor 4, ketika kita sudah menjadi salik, ya, menempuh perjalanan, terjun ke dunia tasawuf, terjun ke dunia tazkiyatun nafas, yang nomor 4 yang harus dilakukan adalah tahsilu ilmi syariah. Tahsilu ilmi syariah. Apa tahsil? Menghasilkan atau mencari ilmu syariat. Mencari ilmu syariat. Di sini lo letaknya Pak. Kalau panjenengan melihat tasawufnya Imam Al-Ghazali, itu tasawuf yang dibungkus dengan syariat. Karena ada tasawuf falsafi yang moro-moro ujuk-ujuk marifat hakikat. Wah, akhirnya syariat gak dilakoni. Betapa banyak jenengan akan menemukan di zaman kita ini orang-orang yang ngaku marifat, orang-orang yang ngaku hakikat, tapi dondongnya akhirnya gak sholat, gak poso, gak ngelakoni syariat. Itu kalau mohon maaf, itu tasawuf yang gak bener. Kalau saya mengatakan begitu Pak, karena patokan kita itu adalah Rasul Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu ya sholat. Kanjeng Nabi itu paling dekat kepada Allah. Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga, tapi Nabi Muhammad itu lek sholat ya Masya Allah, gak usah sok-sokan, umpamanya mengatakan atiku sapi, gak usah sholat. Nah, ini sombong, itu namanya sombong. Jadi kalau kita sudah mulai mau terjun ke dunia tasawuf, dunia sufi, dunia tazkiyatun nafas, harus dibekali, harus mencari ilmu syariat supaya nggak nyimpang. Syekh Al-Ata'illah As-Sakandari itu tasawufnya juga tasawuf yang dipatok pondasinya syariat, dia tetap sholat. Imam apa yang disebut Sultan Laulia itu Jawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya buka buku-bukunya, kitab-kitab beliau, itu beliau juga tetap menekankan untuk melakukan syariat. Dan beliau mendirikan namanya Qadiriyah. Ya wiritannya la ilaha illallah, ya tetap sholat, membersihkan hati dan sebagainya. Nah, itu. Dan dulu sudah disampaikan, jangan sampai kita, kaul kita, ucapan kita, perbuatan kita itu keluar dari kaedah-kaedah syariat. Jadi lek ana wong wis ngomong
Sepenting hatinya api, gak usah sholat, nah itu sudah keluar dari kaidah syariat. Apa mana ini? Oh, dia itu sudah waliullah, makanya dia itu tidak perlu sholat. Dia sudah keluar dari syariat. Sudah keluar dari syariat. Rasul gak mengajarkan begitu kok. Sahabat juga tidak mengajarkan begitu. Bahkan Imam Al-Ghazali yang disebut Hujatul Islam juga gak mengajarkan begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani juga tidak mengajarkan begitu. Itu dua nama besar dalam dunia tasawuf. Makanya kalau kita kepingin belajar tasawuf yang benar. Syekh Al-Ataillah terkenal itu juga sholat. Imam Junaidi itu juga sholat, syariatnya dilakukan. Banyak nama-nama besar dalam dunia tazkiyatun nafas, banyak nama-nama besar di dalam dunia tasawuf yang mereka tetap melakukan syariat. Paling segelintir Pak, sehingga nyolat itu segelintir. Yang itu pun pada masa itu juga dihukum pancung. Siapa? Al-Halax di Irak itu, dengan konsep hululnya itu, ya, bahwa manusia itu bersatu dengan Tuhan itu. Kalau di Indonesia ada namanya Siti Jenar ya. Tapi katanya yang pernah saya baca bahwa Siti Jenar itu tidak mengajarkan begitu. Sing salah paham itu pengikutnya. Dan namanya Pak Dr. Fakhruddin Faiz, salah satu peneliti dari UGM itu mengatakan Siti Jenar itu gak begitu. Dan beliau banyak menemukan transkrip yang ditemukan tulisan-tulisan terdahulu bahwa Syekh Abdul Qadir Siti Jenar itu tahajudnya juga bagus. Yang salah paham itu pengikut-pengikutnya sakar dewi. Makanya memang betul Pak, sesuatu ilmu yang memang belum kapasitasnya kemudian disampaikan kadang-kala jadi salah paham. Kayak ketika kita mengatakan syariat itu apa, marifat itu apa, hakikat itu apa sih, kalau tidak benar dalam konsep pemahamannya, ya akhirnya ada orang-orang yang mengatakan lahir syariat gak penting kalau marifatnya sudah nyantol. Itu juga gak benar. Gak benar. Tetap patokan kita siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tetap harus pakai syariat. Qadra ma tu'addi bihi awamirullah ta'ala. Ya, sekedar ukuran kamu mampu melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Suatu saat dalam hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat. Begitu pas sholat ada cahaya putih terang datang. Dari situ kemudian bunyi, Syekh Abdul Qadir, kamu gak usah sholat, kamu itu sudah wali. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil sendal itu dilemparkan ke cahaya putih sambil dia mengatakan laknatullah alaika ya iblis, laknat bagi engkau wahai iblis. Kalau kita yang melakukan didatangi mun itu kira-kira tenan-tenanan gak sholat ya Pak ya. Maka kalau orang masuk ke dunia ranah tasawuf dengan tasawuf yang aneh-aneh, dengan wirid sing aneh-aneh, bisikan sing gak itu mesti muncul. Akhirnya menyimpang. Kenapa? Tidak didasari oleh syariat yang benar. Dia mengaku khalwat, dia mengaku uzlah, dong-dongi metu dari uzlahnya dia macam-macam, sing ngaku nabi, sing menerima wangsit, sing menerima ilham. Nah itu karena tidak didasari syariat. Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq yang dia mengaku bertahanus katanya. Akhirnya dia mengaku menjadi nabi dan dia mengaku dapat mukjizat. Dia mendirikan namanya Qiyadah Al-Islamiyah, yaitu karena tidak didasari syariat.
Siapa lagi? Lia Eden. Tahu Lia Eden ya? Juga begitu. Dodongi ngaku selalu disertai sama Jibril, ngaku bla 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 bla. Hati-hati, harus ada syariat yang menjadi penopang ketika kita salik untuk terjun ke dunia tazkiyatun nafas. Terjun ke dunia tazkiyatun nafas harus didasari syariat yang benar, fikih Islam yang benar, Al-Quran dan Sunnah yang benar. Jangan melompat, tapi paling awal didahului apa tadi yang pertama? Akidah dulu yang benar. 4 ya Pak. Mudah-mudahan bisa kita lakukan ini. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Inilah teori, tinggal kita mempraktekannya. Dan inilah konsep-konsep tazkiyatun nafas. Inilah konsepnya untuk tasawuf itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik ini dikisahkan Huqiyah An-Nashibli rahimahullah, dihikayatkan namanya Shibli. Nah, ini seorang ulama tazkiyatun nafas namanya Shibli. Ini gurunya siapa namanya? Al-Aqsam. Di dalam kitab Nasihul Ibad banyak menyitir fatwa-fatwanya beliau Imam Shibli. Imam Shibli ini gurunya itu ada 400. Huqiyah An-Nashibli rahimahullahu khatima 400 ustadzin. Imam Shibli ini Pak, orangnya itu haus dengan ilmu. Mana yang dia betul-betul tidak paham, dia akan datang kepada seorang guru yang mengajarkan. Ini imam besar. Kalau kita ini gurunya berapa? Kita belajar ilmu apa saja yang muncul di dalam diri kita, kadangkala sudah merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Dan ini mencontoh Nabi siapa yang tetap belajar Pak? Nabi siapa yang pinter tapi tetap disuruh belajar? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu pinter. Di dalam riwayat Bukhari ada yang bertanya, siapa yang lebih pinter dari panjenengan? Nabi Musa mengatakan, lah, tidak ada. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kebetulan tadi pagi saya membahas tentang kisahnya Khidir dengan Nabi Musa. Ada slide-nya saya bawa. Nabi Musa sing pintere model ngono kuwi. Iku lho sik belajar. Dan pas ketika belajar kepada Nabi Khidir, yang disuruh pertama kali sebelum belajar ke Nabi Khidir itu apa? Sabar dan jangan banyak tanya. Kita wong sinau ngaji ini kadang sing ngecekret kalau jejerin. Kadang-kala ilmu ini orang mlebu. Soalnya fokusnya terpecah dengan ngecekret dengan samping-sampingnya. Nabi Musa sing pinter kaya ngono sih tetep belajar. Kita ki pintere ya apa sih? Kok gak gelem sinau meneh? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan ternyata Nabi Musa ya sih gak sabar. Karena kebetulan yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir itu sesuatu yang khariqul adah, di luar nalar, yang Nabi Musa belum diberikan ilmu oleh Allah. Lah moro-moro Nabi Khidir mateni arek cilik, anak kecil dipateni jebret, ya Nabi Musa protes, arek cilik kok dipateni. Nabi Khidir moro-moro
melobangi perahu kan, protes lagi Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Khidir mendirikan rumah yang mau roboh, protes lagi Nabi Musa. Nah itu jenenge golek ilmu itu memang kudu sabar ngrungokne, terutama ambil sabar nyatet sing nyatet. Wong sing nyatet itu kadang kurung ora ini kok mana sih enggak nyatet. Imam Shibli ini salah satu ulama tazkiyatun nafs, gurune 400. Imam Al-Bukhari gurune piro Pak? Imam Bukhari yang mengumpulkan kitab hadis, menulis Adabul Mufrad, menulis yang namanya Sahih Bukhari, gurune piro? 1000. Karena setiap dia tidak paham, dia akan datang kepada orang yang akan memberitahu itu, dan dia menganggap itu sebagai gurunya. Panjenengan gurune piro? Kitabe piro? Catetane piro? Termasuk saya ini gurunya berapa? Itu loh. Jadi dia Imam Shibli mengatakan dia itu menggali ilmu dari 400 orang. Makanya hebat, orangnya pinter, dan pinternya dia itu malah yang membuat dia itu jadi rendah hati, tidak sombong, dan akhirnya terjun ke dunia tazkiyatun nafs. Kalau relevansinya dunia sekarang, betapa banyak orang yang semakin pinter, semakin seperti pakis, bukan seperti padi. Lek jenenge pakis iku tambah tuwek tambah ndangak. Lek jenenge pari tambah tuwek tambah lingklu. Jenenge termasuk sing pakis apa pari? Nah, lebih baik kita seperti padi. Semakin berisi semakin merunduk. Jangan seperti pakis, semakin berisi tambah dangak, tambah sombong, tambah kemelinti, tambah sok-sokan. Tulis di status ojo kemelinti. Bahaya orang kemelinti gitu. Oke. Makanya memang saya kadang mengatakan ke jamaah semuanya, jangan hanya belajar akidah saja, jangan hanya belajar ibadah fikih saja, tapi belajarlah tazkiyatun nafs, supaya kita itu ono apa ya istilahnya, ada rem untuk supaya kita tidak jadi orang-orang yang kemelinti dan sosokan tadi itu. Itu di dunia tazkiyatun nafs, kalau dalam bahasa kita tasawuf. Saya pribadi ya senang belajar tauhid, ngaji kitab tauhid. Saya juga ngajar fikih sunnah berkenaan dengan masalah fikih. Tapi saya lebih suka ketika belajar tentang tazkiyatun nafs, belajar akhlak. Nah, karena zaman sekarang terutama semakin banyak orang-orang yang pinter tapi tidak punya akhlak. Bunyinya Al-Quran begini, saya kembangkan sedikit. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betul ya bunyinya begitu ya? Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak menggunakan fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun? Artinya kan bertanyalah kepada ahla dzikri jika kalian itu tidak tahu, ahli dzikir. Allah tidak mengatakan fas'alu ahlal ilmi, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian itu tidak mengetahui. Kenapa Pak? Kata-kata zakaro di dalam Al-Quran itu konsekuensinya kan nanti jadi dua. Maka gini rahasianya itu, betapa banyak orang yang pinter tapi dia gak eling. Non sewu, sing korupsi ku wong pinter apa wong bodoh?
wong pinter. Sing mangan-mangan santri-santrine itu sampai mohon maaf hamil 11 orang itu wong pinter apa bodoh? Lah, dia alim dalam satu sisi, tapi dia bodoh dalam satu sisi. Maka kepandaian, kealiman itu ya dari ranah lahir dan batin. Utake ya pinter, batine ya kudu pinter. Utake mungkin apa intelektualnya bagus, tapi hatinya tetap ngadepin nang Mekah. Itu pinter secara kognitif atau yang kita sebut dengan IQ-nya pinter, dan juga ada SQ-nya dan EQ-nya. Apa SQ-nya itu? Spiritual quotient-nya, dan ada emotional quotient-nya. Orang zaman sekarang yang banyak hanya IQ-nya, tapi untuk SQ-nya atau EQ-nya jarang untuk diapa. Kadang-kala sampai ngomong ini, le sekolah sing pinter cek pinter golek duit, iku ngajari apa to sajane. Betapa banyak orang tua yang mematok kesuksesan anaknya hanya dari materi, iku ngajari apa sajane. Ketika anaknya gak iso bahasa Inggris, gak iso matematika, gak iso fisika, kimia, lek ngelesno berapa juta. Tapi ketika anaknya gak iso ngaji, tenang wae. Anaknya gak sholat, meneng ae. Lho ngono ku piye? Pas ketika ngaji di TPQ, saulan ditarik 10.000, jawabe ngaji kok bayar. Ono wonge kan ya. Kalau panjenengan memasukkan ke TPQ bayari saulan 10.000, jenengan kudu nginyang. Ojo ngenyang yang lebih rendah, ngenyang sing dhuwur. Ustaz, anakku sampean ajari ngaji, Ustaz anakku sampean ajari sholat, Ustaz anakku sampean ajari akhlak yang baik, anakku sampean ajari akidah yang baik. Mosok mek 10.000 Ustaz, kurang 200 ngono lho. Insyaallah barokah. Terus diprotes. Sembuhlah ngomong apa. Ayo ada yang didiskusikan, monggo silakan sebelum saya lanjutkan ini. Menarik dari 4 poin tadi. Banyak karnaval ya atau jalan sehat ya ini. Makanya saya teko komedi deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berikan arahan dari bangsa dengan masalah tasawuf. Ini sekarang banyak yang mengatakan mengambil dari waktu jika di dalam perut bersama Allah Subhanahu itu dia pengakuan bahwa dirinya itu telah diberi sedikit dapur. Dia Allah itu bersemayam di hati. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya sudah meliputi zatu keseluruhan dan juga setelah seperti itu Allah itu tidak pernah ada jalan terang. Tidak ada jalan, artinya dia merasa bahwa Allah itu berkuasa. Sedangkan itu satunya
lama salah itu aja. Pada apa kita punya wawasan yang pas seperti ini katakan misalnya. Baik, saya paham dengan panjenengan yang saya sampaikan. Engkau dong-dongin kok ranahnya adalah mereka mengatakan ketika sudah di rahim itu kan wa nafaqtu fihi min ruhi, dan aku telah tiupkan ruhku ke dalamnya, dan mereka akan mengatakan loh di dalam diri juga ada ruhnya Allah gitu ya. Dan nanti endingnya juga nyampe pada ranah ayat yang mereka yakini wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid, dan kami ini lebih dekat dengan urat leher kalian, sehingga mereka munculkan ada namanya manunggaling kawula lan Gusti. Saya mengatakan akidah ini tidak benar, dan akhirnya nanti judrungannya seperti di salah satu tempat itu, ketika dia ditanya kenapa tidak sholat, dia mengatakan loh, aku sholat untuk malah nyembah awakku dewi, karena dia menganggap bahwa Allah ada di dalam dirinya. Ini namanya akidah hulul. Ini namanya akidah ittihad yang dipopulerkan oleh Al-Halaj, yang pada masa itu dipenggal kepalanya oleh para ulama-ulama karena menyesatkan. Tidak ada keyakinan semacam itu, Bapak. Jadi sejak awal sudah saya katakan bahwa yang lebih paham tentang agama Islam itu Allah sendiri, yang kemudian mengajarkan kepada Rasulullah. Menafsirkan Al-Quran itu harus pakai dalil. Penafsiran alastu birabbikum qalu bala syahidna harus kita pahami secara Qur'ani juga dan secara sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita memahami ayat-ayat Al-Quran sampai udeli dewe, apalagi pakai takyif menggunakan logika yang terbatas. Ayat-ayat yang muncul di dalam Al-Quran itu memang betul Allah itu qorib, tapi tidak pernah mengatakan Allah jadi satu dengan manusia. Sementara kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid pernah saya sampaikan di sini, di situ menerangkan tentang malaikat raqib dan atid. Di situ menggunakan kata nahnu. Dalam konsepnya di dalam bahasa Al-Quran seringkali kata nahnu itu melibatkan para malaikat. Kalau kemudian manusia bersatu dengan Tuhan, apa bedanya dengan konsep, dengan agama di sebelah kita itu yang mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Dan biasanya orang-orang yang punya menganut seperti itu, dia tidak melakukan syariat. Orang-orang yang meyakini begitu, dia tidak melakukan syariat, yang penting elit, dan akhirnya menjadi politeis. Semua agama apapun bisa masuk, termasuk Sabto Darmo, termasuk Darmo Gandul, termasuk ilmu sejati, itu banyak. Dan para ulama sudah menyebut itu bukan Islam, tapi menamakan aliran kepercayaan. Dan orang-orang semacam ini memang Masya Allah perlu diluruskan kembali, Pak. Tetap patokan kita adalah Kanjeng Nabi. Jangan ikut-ikutan dunia tasawuf yang seperti itu. Ya, Imam Al-Ghazali saja tidak kok. Syekh Abdul Qadir Jalani saja juga tidak kok. Gitu kan? Itu tasawuf falsafi yang perlu kita pelajari, tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk disingkirkan supaya kita tidak tersesat dalam dunia yang tidak benar. Terus kalau usah melok-melok, Pak. Itu ya. Oke. Maka saya belajar tasawuf tazkiyatun nafas itu di dalam rangka untuk itu,
Ya tetap belajar akidah dulu, belajar Al-Quran dan Sunnah, ya, dan lain-lain syariat. Kemudian ini kita pelajari dalam konsepnya adalah Rasulullah di sini. Itu tasawuf falsafi, Pak. Itu al-halaj. Jadi yang dimaksud kutipkan roh buatanku gitu ya. Kan kalau sendiri itu ya tempat lahoni. Betul. Memang Allah gini. Jadi begini, Pak. Kalau ada kalimat wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah aku tiupkan ruhku. Ruhi itu sama seperti saya mengatakan hadza kitabi, akhadtu bi kitabi, saya mengambil buku saya. Apakah buku ini bagian dari saya? Bukan. Sepakat ya, Pak? Dong nama buatan. Saya mengatakan akhadtu kitabi, saya mengambil buku saya. Buku ini berarti bagian dari saya atau bukan? Bukan. Sama pas ketika Allah mengatakan fanafakhtu ya mirruhi, dan aku telah tiupkan daripada ruhku. Apakah ruh itu yang dimaksud itu harus dipahami itu bagian dari zatnya Allah? Tidak. Allah yang menciptakan ruh, yang ruh itulah menjadi miliknya Allah. Saya membuat buku, yang buku itu adalah milik saya, menjadi kitabi. Allah menciptakan ruh, namanya ruhi, bukan satu kesatuan. Kalau dianggap ruhi, kalau saya mengatakan kitab ini menjadi satu kesatuan dengan saya, ya repot. Maka pembenahan kata-kata saya tiupkan ruhku itu bukan ruh dari zatnya Allah. Allah yang menciptakan ruh, yang ruh itu kemudian ditiupkan kepada makhluk mulai dari zaman anaknya Nabi Adam sampai manusia-manusia berikutnya, itu ya ditiupkan ruh. Jangan sampai mengatakan loh kan ditiupkan ruh, itu ruhnya Gusti Allah, berarti gak tahu belajar bahasa Arab. Makanya penting untuk menerjemahkan Al-Quran itu harus pakai bahasa Arab. Ya, menafsirkan Al-Quran gak ngerti bahasa Arab ya repot. Belajar membaca ayat-ayat tapi gak ngerti bahasa Arab ya repot. Akhirnya seperti itu tadi. Ya, rohnya ditiup jebret. Loh berarti kan ada zatnya Allah di dalam diri loh. Sopo sih ngomong ngono piye? Itulah talbis. Talbis dari siapa, Pak? Talbisnya siapa, Pak? Talbis iblis. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis sebuah kitab judulnya Talbis Iblis. Tipu-tipuan, goro-goroan, makar dari iblis untuk menyesatkan akidahnya umat. Tapi ya banyak yang terjebak seperti itu. Kok akhirnya membunuh 300 ulama. 300 ulama dijadikan satu di alun-alun, dipateni kabeh. Dia mengatakan ini yang membunuh bukan saya, tapi ini yang membunuh adalah Tuhan. Nah, itu konsepnya seperti itu akhirnya nanti. Engko jenengan nempeling wong kayak saya sama. Pas ketika saya ngaji dakwah di salah satu masjid, ada orang yang tanya, "Ustaz, saya punya teman, Ustaz." Terus gimana? Nempeling orang dia, cetuet. Ditanya, "Apa kamu nempeling orang?" Dia bilang, "Ya nempeling bukan saya, itu Allah yang nempeling." Apa gelem jenengan punya akidah model ini? Nah, itu jenenge akidah yang sesat karena dia memahami pakai akal. Sementara Nabi tidak mengajarkan begitu. Para sahabat juga tidak mengajarkan begitu. Yang paling aman dadiya Muhammadiyah. Pengikut Nabi Muhammad. Setiap orang Islam itu harus Muhammadiyah. Jenengan mau NU, jenengan mau Salafi, jenengan mau Persis, jenengan mau Al-Irsyad, jenengan mau apalah itu, akidahnya, syariatnya tetap harus Muhammadiyah, mengikuti
Muhammad. Jadi jenengan kalau diarani sampean Muhammadiyah yo ojo muring-muring. Jenengan kate melok sapa? Lek gak melok, nah wis ngono. Itu ambil analogi seperti ini misalnya. Iwan dulu laut diliputi air sampai dalam, lalu diberikan kepada kita itu seperti nafas kita itu seperti Allah yang menghidupi kita dengan nafas itu. Pak, oke, saya juga pernah belajar itu Pak. Itu namanya falsafi, tasawuf falsafi, tasawuf yang dibangun oleh logika Pak. Iku jenengi otak atik maduk. Terus gak usah direken, gak akan pernah ketemu. Apalagi slogannya satu, salam satu nafas. Loh, saya ya tahu, saya belajar tasawuf menunggu ya. Slogannya mereka salam satu nafas. Jadi lek bengi dikongkon lungguh, lampune dikongkon mateni, silo sing nyaman, merem, marut setiap tarikan nafas keluar nafas munculnya Allah, Allah. Itu katanya salam satu nafas, berpikir tentang nafas karena Allah itu ada di nafas itu. Loh ngono ku piye? Apakah Rasul mengajarkan? Dah, wis gak usah aneh. Engko tambah le aneh-aneh, engko tambah dadi wong. Yang selamat ikutilah syariatnya Gusti Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya juga pernah tahu nyoba dulu Pak. Longgo ya apa sih rasane? Engko dong-dong le wong syariat gak kuat mlebu. Ana sing wiritan dadi malah kesurupan. Ana sing wiritan tambah kesurupan kan yo aneh toh. Nah, wis gak usah aneh-aneh. Wis meloki Kanjeng Nabi aman. Itu okay. Jadi hal-hal semacam ini cukup untuk kita tahu, tapi tidak perlu untuk kita aneh-aneh. Saya pelajari itu ya dengan niat untuk supaya lebih tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, dan supaya untuk bisa mengingatkan kepada para jamaah untuk tidak yang aneh. Makanya saya ini diberi umur panjang ini ya, diberi peluang untuk bertemu. Oke, monggo terakhir. Ada yang sudah pegang mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang ringan-ringan saja, seperti itu tadi berat. Ini Pak Ustadz, kita ini sebagaimana saya itu hidup bersamaan dengan biasa takdir. Kadang kita itu inginlah menjadi orang yang mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kebetulan kita itu hidup di lingkungan yang penuh dengan istilah-istilah yang mengarahkan kepada suatu kebencian atau mana gitu. Kadang orang itu banyak suatu lingkungan itu sering mengatakan saling menjatuhkan, saling menjadikan orang yang dihadapan. Caranya bagaimana kita menghadapi lingkungan yang penuh dengan saling menjatuhkan atau menjadi dengan orang lain. Itu saja. Baik. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama, jenengan harus berdoa Pak. Nabi Musa begitu diangkat jadi nabi, poin pertama yang diminta Nabi Musa apa? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena Nabi Musa paham Nabi Musa itu akan diutus kepada siapa.
yang dihadapi oleh Nabi Musa jauh lebih berat daripada yang jenengan hadapi. Maka poin pertama, minta supaya hati itu dilapangkan oleh Allah. Karena memang dimanapun kita hidup pasti kita akan menemukan masalah. Bahkan mungkin wajah-wajah jenengan adalah wajah-wajah penuh masalah. Ya. Termasuk yang jenengan hadapi itu adalah masalah sosial. Dan dimanapun pasti akan tetap ada. Maka Nabi Musa minta apa tadi? Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku. Itu dulu yang diminta kepada Allah, supaya kita bisa lapang dada menghadapi hal semacam itu. Karena betapa banyak orang yang tidak sabar berkenaan dengan masalah semacam itu. Itu yang pertama. Kalau sudah lapang dada, maka poin yang kedua, kita ini memang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memilih majelis yang baik. Saya yakin di tempat yang panjenengan tinggal saya yakin ada majelis-majelis yang baik. Saya yakin ada orang-orang yang baik. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu itu bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Bukan berarti untuk pilih-pilih, enggak. Dalam rangka untuk menguatkan dulu, dalam rangka untuk tetap menguatkan. Bukan berarti kita kemudian tidak melakukan apapun terhadap mereka itu. Ya tetap kita say hello, itu ya tetap, salam ya tetap gitu. Kita bergaul dalam ranah serawung, oke. Tapi ada sesuatu hal, makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan akilin nasa, sedikitkan untuk terlalu banyak bergaul dengan manusia. Kenapa? Nanti ada layakulu rohatal hasudi wal hukudi. Karena nanti jangan sampai kita terjebak kepada konsep nyaman bergaul dengan orang-orang yang suka hasud dan bergaul dengan orang-orang yang suka dengki. Kita tetap memilih di kampung itu majelis-majelis yang baik, termasuk seperti yang jenengan lakukan di sini, berkumpul dengan orang-orang yang baik, supaya tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah tetap kita mengambil syariat, belajar ilmu syariat, supaya kita ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Sebenarnya 3 poin ini penting. Nah, kemudian yang keempat, kita menjadi bagian di masyarakat itu yang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas kita. Bukan cuek, ya, tapi kita ambil bagian untuk bagaimana berdakwah dan ikut berdakwah, ikut dandani sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Itu 4 hal. Maka tempat di mana panjenengan tinggal tadi, anggap itu sebagai ladang amal, sebagai ladang dakwah. Motivasinya Nabi ketika ada orang itu mampu mengajak kepada hal yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang itu tadi. Pahalanya seperti humur ni'am. Humur ni'am itu adalah semacam unta merah yang harganya sangat-sangat mahal. Sehingga kalau panjenengan mampu mengajak orang yang tadinya seperti itu jadi baik, maka sama jenengan itu sudah mendapatkan Lamborghini pada tahun sekarang pahalanya. Itu 4 itu yang kita lakukan, Pak. Dan kita tetap sabar, legowo, karena memang itu menjadi skenario-nya Gusti Allah. Semakin mendekati hari kiamat, zaman itu semakin rusak. Zaman ini tambah zaman edan, tapi ojo melok edan. Ojo sampai ngomong sapa sing gak edan ora kuman. Nah, ojo ngomong ngono. Gitu aja nggih, Pak, jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.